padahal ini baru membaca Fatihah. Jadi di situ, di sekitar area itu bergetar. Di sebelah timurnya tempat pertigaan itu ada bukit atau ya bukit lah, gumpeng tapi tinggi, dan di sebelah baratnya juga gumpeng tinggi, dan di sebelah selatan ini juga gumpeng tinggi. Itu bergetar dan suara hewan itu semua keluar, semua berbunyi. Sekat cuman terbuat dari kayu jati semua, papan-papan kayu, dan itu kuat loh. Nah, saking marahnya itu tadi, herannya loh, singgetan ini tadi itu dipukul sama Rian itu roboh. Singgah kalau singgah tansuk minggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur TV Horor satu semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah horor. Kisah ini tentang seorang pemuda yang dijaga oleh 4 jin pegunungan Kendeng. Kisah ini dibagikan oleh sedulur TV Horor yang bernama Harjo dari Pati, Jawa Tengah. Bagaimanakah kisahnya? Kita simak sebentar lagi. Sebelum kisah ini kita mulai, TV Horor 1 mengucapkan terima kasih kepada sedulur-sedulur semua yang sudah klik video ini dan sudah support sampai jauh ini dengan subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semua diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki dan keberkahan dalam setiap aktivitas panjenengan semua, serta diberi ketentraman dan kebahagiaan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Monggo langsung saja kita simak kisahnya. Masih tetap di TV Horor 1. Jadi ceritanya seperti ini. Menurut sedulur Harjo, kisah ini terjadi pada tahun 2010. Nah, kurang lebih berarti 15 tahun yang lalu. Nah, sedulur Harjo ini kebetulan adalah satu desa dengan yang namanya Mas Rian. Nah, Mas Rian ini baru duduk di kelas 3 SMA waktu itu. Jadi begini lur, Mas Harjo waktu itu kurang lebih berumur 30 tahun lah. Karena waktu itu Mas Harjo baru punya anak 1. Nah, kebiasaan Mas Harjo ini seperti pada umumnya masyarakat di desa itu, kebanyakan sebagai petani. Jadi Mas Harjo ini juga sehari-harinya sebagai petani. Tetapi ada kelebihan yang lain dari Mas Harjo, ada aktivitas yang lain. Waktu masih muda, Mas Harjo ini kebiasaannya itu sebagai musafir. Jadi dia itu sering langlang buana karena mendapatkan perintah dari kiainya. Sering ke makam-makam keramat, semacam itulah. Ya, namanya musafir. Jadi hampir di tempat-tempat seluruh Indonesia, ini yang keramat-keramat seperti makam-makam para wali, itu sudah biasa dikunjungi oleh Mas Harjo ini ketika sebelum menikah. Memang Mas Harjo ini hanya lulusan SMP lur. Nah,
kebiasaan di tahun 2010 itu, Mas Harjo ini biasa setiap malam, ini kebiasaan Mas Harjo ini selalu mandi. Jadi mandi malam, sehabis jam 12 malam. Kebetulan tempat yang biasa dijadikan mandi oleh Mas Harjo ini adalah sumber mata air yang masih berada di Pegunungan Kendeng Pati. Di tempat itu ada punden pertapaan, kemudian di sebelahnya ini ada sumber mata air. Jadi airnya langsung dari dalam tanah. Nah, malam itu Mas Harjo ini kebetulan mandi malam itu dengan adik, tapi adiknya ini adik sepupu. Namanya Mas Umar. Kebetulan umurnya Mas Umar ini 3 tahun, kalau enggak sekitar 3 tahun, 4 tahun di bawahnya Mas Harjo. Memang rutin, ini selama 2 bulan. Jadi Mas Umar ini selama 2 bulan itu ngikut terus sama Mas Harjo ini. Tiap malam itu turun, jadi rumahnya Mas Harjo ini kan di desa. Di desa ini di puncak Pegunungan Kendeng Pati. Turun, jadi turun dulu, kemudian di lereng, ya di bagian bawah itu di punden itu. Ya ditempuh kurang lebih setengah jam perjalanan. Dari rumah sampai ke sumber mata air biasa untuk mandi malam Mas Harjo ini kurang lebih perjalanan 30 menit, setengah jam. Ini rutin, tiap malam Mas Harjo sama Mas Umar ya, ini mandi malam ke punden pertapaan itu, di sendangnya. Itu terus tiap malam, terus mandi terus. Kata kiainya, mandinya ini namanya mandi taubat. Nah, jadi hanya dikasih tahu itu saja dan diberi doa-doanya sebelum mandi, apa itu dikasih tahu semuanya sama kiainya. Tetapi tidak dijelaskan oleh kiainya, hanya yang penting kamu setiap malam mandi sehabis jam 12 malam doanya ini, nanti tata caranya begini, itu dikasih tahu. Cuman gunanya untuk apa-apa itu tidak dikasih tahu sama suami, sama kiainya itu tadi. Dan itu rutin. Jadi Mas Harjo sama Mas Umar ini rutin tiap malam itu mandi malam di punden, di sendang di dekat punden itu tadi, punden pertapaan. Singkat cerita, suatu malam itu ada kejadian yang aneh. Jadi sehabis mandi malam itu tadi, Mas Harjo sama Mas Umar ini pulang ke rumah. Biasa mereka berdua itu naiknya sepeda motor boncengan. Lah, baru sampai di tengah persawahan, itu Mas Harjo itu melihat ada cahaya biru. Ini jalannya tidak dari atas ke bawah, tidak lur, tetapi menyamping, jadi berjalan dari arah barat itu menuju terus di puncak Pegunungan Kendeng itu terus ke arah timur. Lah, hilangnya itu pas ada pertigaan di puncak Pegunungan Kendeng itu jalan, ada pertigaan di lerengnya itu. Jadi antara Mas Umar dengan Mas Harjo ini melihat semuanya lur, pas di tengah persawahan itu kelihatan jelas sekali. Mereka akhirnya ngomong begini, Mar, kamu lihat enggak Mar, itu ada cahaya itu yang jalan itu. Iya Kang, saya juga melihatnya Kang. Ya, jadi Mas Umar ini kalau memanggil Mas Harjo ini kan Kang, Kang itu kakak. Biarkan saja, enggak apa-apa itu, biarkan. Enggak tahu itu cahaya apa itu. Kok kelihatannya kok berhentinya di pertigaan tempat kita lewat tadi ya. Jadi ketika turun itu melewati jalan pertigaan itu adalah jalan yang biasa memang dilalui ketika mandi malam itu lor. Nah, ayo enggak apa-apa ya kita jalan. Itu kurang lebih sudah jam sekitar jam 2 dini hari, jam 2 dini hari.
Terus jalan-jalan, mereka berdua boncengan ya, naik motor itu lewat ada jalan kecil di persawahan gitu nih, kurang lebih panjangnya lebarnya hanya jalan itu 1 meter lah. Terus melewati jalan itu dan sampailah ke titik pertigaan, sinar yang biru itu hilang lur. Tapi tidak tahu kenapa Mas Harjo ini hatinya mengatakan untuk berhenti dulu di pertigaan itu. Jadi pertigaan itu memang di lereng lur. Jadi pas naik persis ini pertigaan. Kemudian motornya dimatikan di situ dan Mas Harjo ini bilang begini sama Umar, Mar, kita berhenti dulu di sini. Nggak tahu kenapa, kayaknya kita harus wiridan di sini. Jadi malam itu mereka berdua memutuskan untuk istirahat di pertigaan itu, pertigaan jalan ini lur. Cuman sepi, waktu itu sepi sekali. Memutuskan untuk duduk di situ berdua, nggih, wiridan. Jadi mereka pikir wiridan. Lah, baru sampai pembacaan Fatihah, ya Fatihah untuk hadroh-hadroh gitu ya. Itu baru 3 lah, 3 Fatihah untuk hadroh-hadroh itu. Ini Mas Umar kan di belakangnya Mas Harjo. Nah, Mas Umar ini ketakutan loh, langsung ke depan mepet kepada Mas Harjo. Mas, Kang, dengar enggak? Ya, padahal ini baru membaca Fatihah. Jadi di situ, di sekitar area itu bergetar. Di sebelah timurnya tempat pertigaan itu ada bukit atau ya bukit lah, gompeng tapi tinggi, dan di sebelah baratnya juga gompeng tinggi, dan di sebelah selatan ini juga gompeng tinggi. Itu bergetar dan suara hewan itu semua keluar, semua berbunyi. Nah, ini yang membuat takut Mas Umar itu tadi. Akhirnya Mas Harjo pun menenangkan, tidak apa-apa. Mas Harjo berpikir, wah mungkin ini hal-hal yang tidak baik ini. Bisa saja ini adalah jin-jin yang jahat yang pengen mengganggu kita. Itu tapi dalam hatinya tidak dijelaskan kepada Mas Umar ini tadi. Tidak apa-apa, yuk terus kita lanjutkan wiridannya. Akhirnya dilanjutkan, wiridan itu dilanjutkan. Akhirnya suara-suara itu hilang. Singkat cerita, zikir mereka pun selesai dan suasana pun kembali tenang, aman-aman saja. Nah, ini cerita di lain hari lur. Setelah kejadian itu antara Mas Umar maupun Mas Harjo ini ya aktivitas biasa, tidak membicarakan hal itu lagi. Nah, suatu saat ini ada kejadian lur. Kurang lebih setelah peristiwa itu menjelang setelah 3 bulan. Jadi 3 bulan selanjutnya ini ada suatu peristiwa. Jadi tetangganya Mas Umar yang namanya Mas Rian, jadi Mas Umar ini juga sama satu desa antara Mas Umar, kemudian Mas Rian dan Mas Harjo ini satu kampung. Nah, saat 3 bulan setelah kejadian ada suara-suara tadi pas wiridan di tengah jalan, ya itu tetangganya namanya Mas Rian ini mengalami kejadian unik. Bisa dibilang waktu itu kesurupan. Teriak-teriak, Mas Rian ini teriak-teriak, kemudian ngomong ngalor ngidul gak karu-karuan. Dia bilang, aku iki Jem Abang, aku iki manggonku nong Gunung Pacing. Dan memang kebetulan Gunung Pacing itu juga masih di Gunung Kendeng lor. Jadi Gunung Pacing itu tempatnya yang sebelah barat ketika Mas Umar sama Mas Harjo wiridan tadi di tengah jalan itu. Itu tempatnya Jem Abang. Itu waktu Mas Rian ini tadi kesurupan.
Pokoknya aku ora nrimo nak Rian iki digawe loro atine aku ora nrimo. Sambil matanya ini merah Mas Rian, matanya merah. Nah, selang beberapa saat ini hilang loh. Kemudian 1 jam selanjutnya ini kambuh lagi. Waktu itu sekitar habis asar. Kemudian ada suara lagi, jadi kumat, kemudian bilang lagi begini, ora usah macem-macem. Jadi jangan macam-macam. Aku iki jim kuning, manggonku ana ing Gunung Ireng. Nah, semacam itu. Jadi ada namanya jin kuning. Jim kuning itu tempatnya di Gunung Ireng. Kebetulan Gunung Ireng ini juga berada di sebelah timurnya desa itu tadi. Nah, singkat cerita ini ramai sekali. Ramai sekali, satu kampung otomatis berdatangan geger. Nah, kemudian selang beberapa jam kambuh lagi dan mengatakan bahwa dirinya itu adalah Jim Ireng. Selang beberapa jam selanjutnya ngomong Jim putih. Jadi ada 4 Jim dari pegunungan Kendeng ini yang berbeda-beda. Jadi ada bukit-bukit gitu, ya. Di situ ada Jimnya yang berbeda-beda. Dan mereka, Jim-Jim ini sebenarnya adalah pemimpin dari tempat itu tadi, pemimpinnya. Akhirnya mendatangkan kiai, orang tuanya mendatangkan kiai. Nah, kemudian dibaca-bacakan doa segala macam ya. Itu hilang sebentar, tetapi kambuh lagi loh, kambuh lagi. Besok paginya begitu, kambuh lagi. Kemudian mendatangkan kiai yang lain lagi dan dibacakan ayat kursi loh. Nah, dibacakan ayat kursi, Mas Rian ini malah menirukan Allah dan seterusnya. Malah ditirukan loh. Nggak pergi, malah ditirukan sambil nduding-nduding kiainya. Akhirnya si kiainya juga angkat tangan dan pulang. Nah, selang beberapa hari, ya kurang lebih 1 minggu, ini kadang kambuh, nanti sembuh, kambuh lagi, sembuh lagi. Nah, pagi-pagi Mas Rian ini datang ke rumahnya Mas Harjo. Pagi-pagi itu datang ke rumahnya Mas Harjo. Dia ngomong, "Mbah, saya ini Jim kuning." Itu masih dalam keadaan kesurupan loh. "Mbah, saya ini Jim kuning. Rian ini akan saya ajak pulang, Mbah." Tapi pakai bahasa Jawa loh. Otomatis kaget. Mas Harjo ini kaget loh. Kok memanggilnya Mbah? Padahal waktu itu Mas Harjo itu ya baru berumur 30 tahun. Tetapi Jim kuning itu tadi ngomong begitu, Mbah. Kemudian Mas Harjo ini ngomong, "Loh, kok Rian ini mau kamu ajak pulang ke rumahmu? Memang kesalahannya Rian ini apa?" "Rian ora salah, Mbah. Tetapi saya tidak menerima kalau si Rian ini selalu dibuat susah, selalu dimarahi." Oh begitu ya. Nah jadi begini loh. Jadi Jim kuning ini tadi itu tidak rela kalau si Rian ini selalu dimarahi. Nah singkat cerita kan dituanya detail, dimarahi siapa gitu ya. Tapi di sini tidak dibeberkan oleh Mas Harjo, tidak dibeberkan ceritanya detailnya ndak. Ya intinya pokoknya
jin 4 ini pengen menjaga si Rian. Tujuannya itu supaya apa? Si Rian ini tidak selalu dimarahi, tidak selalu dibully. Memang dalam keseharian si Rian ini, pemuda ini yang baru kelas 3 SMA ini memang sering dibully loh. Ya sama tetangga, keluarganya sendiri pun itu sering marah-marahin si Rian. Dan memang terkenal loh bahwa si Rian ini seperti dianaktirikan lah istilahnya begitu. Ada masalah sedikit dari keluarganya gitu ya, yang dimarahi pasti si Rian. Nah, ini 4 jin ini tadi, ini nggak rela kalau si Rian ini dimarah-marahi. Nah, akhirnya Mas Harjo ini tadi ngomong, nah begini loh, si Rian ini manusia, alamnya beda dengan alamnya kamu, Jin. Beda alamnya. Jadi kalau bisa kamu balik ke tempatmu masing-masing. Biarkan si Rian ini nanti ada yang menjaga, saya yang mengawasi. Begitu kata Mas Harjo. Nah setelah itu pulang loh. Si Rian ini pulang ke rumah. Mas Harjo masih tetap di rumahnya. Dan sampai di rumah ya tidak terjadi apa-apa. Sudah tidak kesurupan lagi. Lah, tetapi besoknya ini datang lagi ke tempatnya Mas Harjo ini. Ngomong lagi bahwa si Rian ini mau diajak pulang ke rumahnya. Dan 4 jin ini itu ngomongnya juga begitu, jadi rebutan pengen si Rian ini diajak ke tempat masing-masing. Akhirnya apa? Mas Harjo itu tadi kemudian ngomong sama jin ini tadi yang merasuki si Rian. Jadi nanti saya yang akan memberitahu keluarganya supaya tidak memarahi Rian lagi. Pokoknya kamu tidak usah khawatir, nanti saya yang akan memberitahu keluarganya dan orang-orang supaya tidak membuli si Rian lagi. Nah begitu kata Mas Harjo ini kepada jin yang merasuki si Rian ini. Nah singkat cerita, si Rian pun balik lagi loh, pulang ke rumahnya. Nah sorenya ini kesurupan lagi dan marah-marah loh, matanya merah, marah-marah, semua orang dimarahi semua. Dan di rumahnya Rian ini ada singgetan loh, singgetan itu ya apa ya, kalau sekat lah ya, sekat cuman terbuat dari kayu jati semua, papan-papan kayu, dan itu kuat loh. Nah saking marahnya itu tadi, herannya loh, singgetan ini tadi itu dipukul sama Rian itu roboh. Ini kalau dinalar kan tidak masuk nalar, karena itu sangat kuat loh. Seumpama ini didorong 10 orang saja tidak mungkin roboh. Tetapi sore itu ketika marah kesurupan jin itu tadi, itu singgetan itu tadi nggih, itu dipukul sekali itu roboh, geger loh, satu kampung geger lagi. Malamnya ini marah-marah dan keluar dari rumah, tidak tahu kemana, pergi kemana tidak tahu. Nah paginya loh, semalaman itu dicari loh, cari orang satu desa itu mencari si Rian ini perginya kemana, tidak ketemu. Nah paginya loh, tahu-tahu paginya itu datang lagi si Rian itu ke rumahnya Mas Harjo. Di situ ngomong lagi bahwa si Rian ini akan dibawa pulang ke rumahnya. Akhirnya Mas Harjo pun mengatakan hal yang sama. Langsung si Rian ini sama Mas Harjo dibawa pulang ke rumahnya si Rian, ketemu sama keluarganya si Rian. Keluarganya si Rian juga senang sekali karena apa? Dicari semalaman tidak ketemu, tahu-tahu pulang bareng sama
Mas Harjo ini tadi. Nah, di situ dijelaskan bahwa orang tuanya, keluarganya, dan orang-orang yang lain itu berjanji tidak akan memarahi si Rian lagi. Akhirnya lur, kemudian si Mas Harjo ini memberikan air putih. Air putih sudah dibaca-bacain lah ya, dari amalan dari kiainya, karena memang waktu masih muda itu senengannya tirakat lur. Mas Harjo ini senengannya tirakatnya. Jadi dikasih minum, si Rian akhirnya sadar. Dan setelah kejadian itu lur, ini si Jim ini tidak kembali lagi. Karena sebelumnya Mas Harjo tadi juga sudah ngomong sama Jim ini bahwa nanti kalau ada apa-apa, Mas Harjo ini yang akan mendampingi si Rian. Supaya tidak dimarahi orang-orang lagi, tidak dibully orang-orang lagi. Dan sampai sekarang, yang namanya Mas Rian itu juga sehat-sehat saja sampai saat ini, dan keluarganya juga baik-baik, dan orang tuanya, keluarganya, kemudian tetangga-tetangga yang pernah membuli itu sekarang sudah tidak membuli yang namanya Mas Rian lagi. Ya, demikian cerita yang bisa saya bagikan kepada panjenengan. Mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang dibagikan oleh sedulur TV horor Mas Harjo dari Pati, Jawa Tengah. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.